Oke, dari proyek kelas ini apa yang teman-teman bisa dapatkan? Dari kegiatan di lapangan apa yang bisa teman-teman peroleh? Dari pemahamannya untuk materi bab 3 udah cukup paham ya. Ngumpulin data salah satu caranya itu seperti yang teman-teman lakukan itu langsung ke lapangan dengan menghitung ya. Bisa menggunakan sensus atau mengambil seluruh pedagang yang ada atau hanya mengambil sebagian pedagang dari semua pedagang yang ada. Kemudian sudah bisa mengolah data ya menggunakan persentase tadi dan semuanya sudah ditampilkan dengan cukup baik. Ya, ada yang menggunakan grafik dan juga ada yang menggunakan tabel untuk penyajian data. Kemudian teman-teman semua juga bisa memberikan analisis dan kesimpulan yang dibuat dengan kalimat yang sederhana tapi terkait dengan topik yang diambil. Dan saya sangat mengapresiasi bahwa dari materi bab 3 itu teman-teman bisa menyerapnya dengan cepat ya melalui proyek kelas ini meskipun kita presentasinya menggunakan Zoom. Oke, kita lanjutkan ke materi pada malam hari ini ya, yaitu ukuran lokasi yang ada di bab 4. Sebelumnya saya mohon izin bahwa contoh yang akan saya pakai di sini itu adalah saya ganti ya contohnya, nggak saya pakai yang ada di materi ini, tapi akan saya rubah dengan contoh yang lebih mudah untuk kita pahami. Ya. Nah, dalam ukuran lokasi ini yang hanya akan saya bahas. Untuk data yang berkelompok, teman-teman bisa baca selebihnya di materi bab 4 ini. Tiga yang dipelajarin. Ya. Ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama itu nilai rata-rata. Yang kita pelajari adalah ini. Mencari nilai rata-rata, ini dulu. Terus yang kedua adalah mencari nilai tengah atau median. Kemudian yang terakhir, mencari nilai yang paling sering muncul atau yang disebutnya dengan modus. Pertama, ya, yaitu mencari nilai rata-rata. Rata-rata itu adalah jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya nilai atau banyaknya data. Nah, jadi, misalkan ya, berapa rata-rata nilai matematika kelas 2B kewirausahaan misalkan. Kita tinggal jumlahkan ya, dari nilai orang yang pertama sampai nilai orang yang terakhir, terus dibagikan berapa jumlah datanya. Nah, saya beri contoh yang mudah banget ya, tapi bisa teman-teman untuk mencernanya. Saya pengen tanya aja nih, untuk ukuran sepatu aja ya. Oke. Misalkan di sini saya tulis seperti ini, rata-rata ukuran sepatu 2B malam, 2B KWU. Nah, kita mulai dari Iin dulu. Iin berapa ukuran sepatunya? 38. 38. Devi? 39, Pak. 29. Deva? 37, Pak. 37. Sahrul? 40, Pak. 42. Nurul? 40. 40 kah? Dan berarti Sahrul 42. Nurul berapa? 38, Pak. 38. Indri? 37, Pak. 37. Rida? 36, Pak. 36. Oke. Terus Rakin? 41. 41. Liana? 36, Pak. 36. Nopal?
40, Pak. 40. Listi 38. 38. Oke. Nah, ini adalah data ukuran sepatu ya. Kita bisa lihat di sini, ini data ukuran sepatu. Ada berapa tuh jumlahnya? Ayo, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kurang satu nih. Siapa lagi yang belum nih? Oh, Septia. Saya, Pak. Tadi pulang aku. Nah, apa jadiku 11 dia? Berapa Septia? Ada buku ukuran? 37, Pak. Hah? 37? Oke. 7. Septia ukuran sepatunya 37. Ini ukuran sepatu. Nah, ini jumlah orang ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, Pak. 12. Ada 12 mahasiswa di sini ya. Ini bisa saya tulis seperti ini. Berapa rata-rata ukuran sepatu mahasiswa 2B malam? 2B KWU ya. Berapa rata-rata ukuran sepatu? Kita bisa gunakan rumus ini. Ini namanya mean ya. Kalau ada simbol X, ada garis di atasnya, itu berarti simbol mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata sama dengan jumlah seluruh nilai atau seluruh data dibagi banyaknya data. Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, sekarang ya, saya tuliskan seperti ini. Ya, 38 terus ditambah 39 tambah 37 tambah 40 tambah 38 tambah 37 tambah 41 terus tambah 36 tambah 41 lagi ya, tambah 40 tambah 38 terus tambah 37. Nah, sekarang jumlahkan ini semua ya. Dapatnya berapa? Siapa nang ketawa tuh? Ini jumlahkan nih semuanya sebagai 12. Pak, itu 4, satunya ada 2. 38, 39, 37, 40, 38, 37. Oh ya, ini 36. Kelebihan nih. 38 tambah 39 tambah 37 tambah 40 tambah 38 tambah 37 tambah 36 tambah 41 tambah 36 lagi tambah 40 tambah 38 tambah 37. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sekarang jumlahkan ini semua, terus hasilnya dibagi 12. Nah, ini jumlahnya berapa nih? 38,0. Jumlahnya di sini dulu berapa nih? Jumlah yang ini berapa dulu tadi di sini? 457. 457 dibagi 12 berarti 35. 38,08. 38,08 kita bulatkan saja jadi 38. Berarti ya kita bisa simpulkan bahwa rata-rata ukuran sepatu ya, 2B KWU adalah 38.
Nah, seperti ini. Ini cara mencari nilai rata-rata kalau datanya tidak berkelompok. Ya, artinya data tunggal. Nah, cukup mudah kan? Oke. Ini saya save dulu. Sampai sini yang mau ditanyain dulu, teman-teman semua. Mau data apapun ya, kalau datanya tunggal atau tidak berkelompok, itu mudah saja kita untuk menghitungnya. Ya, seperti ini kita tinggal jumlahkan, kita bagi berapa jumlah datanya. Ada yang mau ditanyain dulu untuk rata-rata ini? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Selanjutnya, kita mencari yang namanya median. Saya balik lagi ke materinya tadi sedikit. Kalau yang pertama tadi kita mencari rata-rata atau mean ya. Yang kedua ini kita mencari nilai median atau nilai tengah. Median itu apa sih? Median itu adalah nilai observasi yang dipilih sedemikian rupa sehingga 50% dari nilai observasi itu sama atau bisa lebih besar dan 50% lainnya itu bisa sama atau lebih kecil dari nilai observasi tersebut. Syaratnya kalau kita ingin mencari nilai median, kita bisa urutkan dulu data yang sudah ada, bisa dari yang kecil sampai yang besar, atau kita urutkan kebalik dari yang besar ke yang kecil. Nah, yang penting adalah ini, untuk mencari nilai median, maka kita perlu memperhatikan apakah jumlah data tersebut ganjil atau genap. Karena akan berbeda, teman-teman ya. Kalau jumlah datanya genap, itu cara mencarinya berbeda. Kalau jumlah datanya ganjil, cara mencarinya juga akan berbeda. Seperti contoh di bawah ini. Misalkan kalau datanya ganjil, kalau datanya ganjil seperti ini, rumusnya adalah N sama dengan 2K plus 1. Kemudian dibalik menjadi seperti ini. K sama dengan dalam kurung N-1 dibagi 2. Maka median akan terletak di XK plus 1. X itu adalah data, ya, sedangkan K itu menunjukkan lokasi atau nilai observasi yang keberapa. Gitu. Contohnya misalkan di sini, X itu adalah harga saham ribuan rupiah per lembar. Mulai dari 10.000, 8.000, 7.000, 4.000, 2.000, 9.000, dan 6.000. Berarti jumlah datanya ini ada berapa? 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu bilangan genap apa bilangan ganjil? Ganjil. Ganjil ya, oke. Nah, untuk mencari nilai median, kita urutkan dulu data tersebut dari yang kecil ke yang paling besar. Ya. Kalau ini kan bentuk datanya masih acak nih ya. Ini acak, artinya tidak berurutan. Ya, ini tidak berurutan ini. Nah, kita urutkan dulu seperti ini. Nah, kita urutkan jadi seperti yang di bawahnya itu. Kita urutkan dari yang paling kecil. Data pertama atau X1 itu adalah 2. Data kedua atau X2 itu adalah 4. Data ketiga atau X3 itu adalah 6. Dan data keempat atau X4 itu adalah 7. Ya, dan data kelima atau X5 adalah 8, sedangkan data ke-6 atau X6 itu adalah 9, dan data ke-7 atau X10 adalah X7 adalah 10. Ada dua cara ya. Kalau datanya sedikit kayak gini, kita bisa langsung nembak aja. Nilai mediannya tuh ada di sini. Nah, kita bisa langsung nembak secara kasat mata. Kalau datanya tuh sedikit, ya, kita bisa kasih kesimpulan bahwa ini adalah nilai mediannya. Dari mana Bapak bisa tahu? Oke, karena datanya kan ada 7 ya, ganjil, dan datanya cuma sedikit. Nah, teman-teman perhatiin. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Median itu kan adalah nilai tengah ya, berarti nilainya itu harus berada di tengah. Nggak mungkin dong di pinggir kiri atau di kanan kan. Namanya aja median berarti letaknya ada di tengah gitu. Nah, kalau datanya ganjil dan jumlahnya sedikit, kita bisa langsung nembak secara kasat mata. Oh, ini datanya cuma ada 7, dan kita bisa lihat langsung bahwa nilai mediannya itu ada pada data yang keempat
atau nilai mediannya sama dengan 7. Ini kalau datanya sedikit. Ya. Kalau datanya banyak, ratusan atau puluhan, susah kan kita untuk menghitung manual. 1, 2, 3, 4. Kadang mata kita ada yang siwar gitu. Akhirnya kita salah nentuin median. Nah, maka kita bisa gunakan rumus ini. Ya. Kita bisa gunakan rumus ini. N sama dengan ini. Atau ambilan dari rumus ini ya. Nah, caranya gimana sih? Oke. Caranya kayak gini. Kalau kita pakai rumus seperti ini, kita bisa tuliskan N sama dengan 7K. 7K itu maksudnya jumlah datanya itu ada 7. Ya. Sama dengan N-1 dibagi 2. Ya. Ini ngikutin yang di atas ini nih ya. Terus sama dengan 7-1 dibagi 2. 7-1 itu kan berarti 6 kan? 6 dibagi 2 berarti 3. Loh kok 3 Pak? Kan 7 di sini tadi. Ya tunggu dulu, ini belum selesai. Ya, di bawahnya masih ada nih. Nah, median itu berarti terletak di mana? Median sama dengan XK plus 1. Berarti sama dengan X4. Dari mana sih X4? Dari X3 plus 1. 3 itu dari mana? Dari sini. Maksudnya 3 itu apa? 3 itu adalah stopper. 3 itu di sini nih. Ini maksud 3 itu. Nih ya. Stopper atau letak sebelum median. Ya. Sehingga kita bisa menentukan lokasi median itu dari letak sebelum median itu berada. Ya, menggunakan rumus ini, median sama dengan XK plus 1 sama dengan X3 ditambah 1 sama dengan X4. Berarti X4 itu adalah data yang ke-4 kan? Berarti nilai median itu ada di sini. Nah, seperti itu. Ya, contohnya. Oke, kalau datanya ganjil gimana? Nah, kalau kalau datanya genap bagaimana, Pak? Kalau datanya genap, itu caranya beda lagi. Kalau datanya genap, itu kayak gini nih. Nah, kalau datanya genap seperti ini. Pertama, kita harus urutkan dulu data itu, ya. Sama seperti yang data ganjil. Kita urutkan dulu dari yang kecil sampai yang besar. Setelah kita urutkan, ya, kita perhatikan. Secara kasat mata boleh. Secara kasat mata seperti ini ya. Ini kita lihat jumlah datanya di sini ada berapa nih? Ada 8 ya. Di sini ada 8 jumlah datanya. Nah, kalau kita lihat akan ada 2 angka di tengah ini. Ya kan? Ya enggak? Nah, sehingga untuk mencari mediannya itu caranya adalah ini kalau cara langsung ya, kalau datanya sedikit, caranya cukup kayak gini. 7 tambah 8 bagi 2 sama dengan 15 bagi 2 berarti 7,5. Pak 7,5 kan nggak ada di situ. Ya emang nggak ada. 7,5 tuh adanya di antara 7 sama 8 kan. Nah, ini kalau kasat mata kalau datanya sedikit ya. Kalau datanya banyak gimana? Kalau datanya banyak kita pakai rumus ini. Kita pakai rumus ini. Oke. Ada contohnya di bawah, ya. N sama dengan 8K. Kenapa 8? Karena jumlah datanya ada 8. Ya. Karena jumlah datanya ada 8. Berarti kita ikutin rumus ini ya. N sama dengan 2K sama dengan K. Di sini sama dengan N dibagi 2. Berarti kalau di sini N-nya sama dengan 8, berarti 8K. Terus sama dengan ya, 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 ini bukan angka mediannya teman-teman ya. 4 ini adalah stoppernya. Ingat, 4 ini adalah stopper. Terus median itu sama dengan XK plus 1. Di sini nih
ada kerancuan nih sebentar. Saya perbaikin dulu ya. Sini ada hal yang rancu nih. Saya perbaikin dulu. Seharusnya ini tulisannya nggak kayak gini ya. Ini lebih kecil tulisannya nih. Ini maksudnya kayak gini teman-teman ya. Median sama dengan XK tambah XK ini. Berarti data yang ke-85 ya. Jadi kurang lebih seperti ukuran sepatu tadi ya. Saya coba contohkan di mana letak nilai mediannya. Saya copy dulu data ini ya. Oke. Saya coba tuliskan lagi nilai median. Kita akan praktekkan dua cara ya. Pertama datanya kita copy dulu di sini. Oke, ini belum urut datanya ya. Ini saya buang dulu tanda plusnya. Oke, sekarang coba urutkan data ini dari yang paling kecil dulu. Coba urutkan dari data yang paling kecil. Oke, yang paling kecil ukuran berapa? 36. Urutkan data yang paling kecil adalah 36. 36 ya. Oke. 36. Terus setelah 36 37. 36 terus 37. Kemudian 37. 37 ada 2 ya. Oke, 37 lagi. Terus 37 Ya, ada lagi. 3. Ada 3, Pak. Pak, 36-nya ada 2. 36 ada 2. Oke, 36, 37, 37. Terus 38-nya ada 3. 38, 38, 38. Terus 39-nya ada 1. 9 ada 1. Terus 40-nya ada 2. 40, 40. Satunya 1. 41-nya 1. Dapat 1 ya. Oke. Ini pas ada 12 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, pas ya. Nah, ini datanya pas ada 12 setelah kita urutkan seperti ini. Ini boleh saya renggangin sedikit ya. Biar nggak terlalu mepet. Oke. Saya kasih kode ya, saya kasih kode dulu. Untuk setiap data ini saya kasih kode kayak gini. Ini adalah X1 ya. Ini X2, ini X3, ini X4, ini X5, terus ini X6, ini X7, kemudian ini X8, ini X9, ini X10, kemudian di sini X11, ini X12. X itu berarti data ya, teman-teman. Kalau X1 berarti data pertama atau data ke-1. Kalau X2 itu berarti data kedua, X3 itu data ketiga, sampai seterusnya X12 itu data yang ke-12. Kita pakai cara yang kasat mata dulu atau instan ya. Nilai median dengan cara instan. Dengan cara instan. Nah, di sini kita bisa tentukan langsung atau bagaimana.
di mana letak lokasi mediannya itu? Ada di data yang keberapa? Ya. Ada yang di data X6 keberapa? dan 7, Pak. X6 dan 7 ya. Oke, berarti kita bisa ambil dua data ini. Ya, kita bisa ambil dua data ini dan kita bisa perjelas bahwa ini adalah lokasi median ya. Ini lokasi median, belum nilai median. Ini adalah lokasi mediannya atau letak median. Atau letak mediannya. Nilainya kan belum tahu kan, karena belum kita hitung. Oke, letak median atau lokasi mediannya ada di data ke-6 dan data ke-7 atau di X6 dan X7. Sehingga kita bisa tulis saja seperti ini, X6 ditambah X7 dibagi 2 sama dengan 38 tambah 38 bagi 2. 38 tambah 38 berarti 74 ya? Ya. 76, Pak. Oh, sorry, 76. 76 bagi 2 berarti 38. Ya. Ya. Berarti nilai, Iya, Pak. nilai ini adalah nilai mediannya. Oke. Ini nilai median. Nah, kalau pakai rumus bagaimana? Oke, kalau pakai rumus seperti ini. Nilai median dengan rumus. N sama dengan 12K. Ya, sama dengan 12 dibagi 2 ya. Sama dengan 6. Kemudian median sama dengan di situ XK ditambah XK plus 1. Plus 1-nya ini di samping K ini ya. Plusnya tuh kecil gitu, nggak besar. Saya ulang ya. Mediannya adalah XK, ini X yang besar nih saya tulis ya. Terus tanda tambah plus XK, kemudian ada tanda tambah kecil di sini plus 1. Terus dibagi 2. XK itu yang mana? XK itu ini yang baru kita cari ini. Ya, XK itu yang baru kita cari ini. Berarti ini adalah X6 ya, ditambah XK plus 1 itu kan berarti X6 ditambah 1 kan. X6 ditambah 1 dibagi 2. Berarti sama dengan X6 ditambah X7. X7 dari mana? X6 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan X6 itu tadi adalah 38 ya. Ini X7 juga sama 38 dibagi 2 ya, 76 tadi ya. Bagi 2 sama dengan 38. Sama dengan ini. Aduh, ribet banget, Pak. Ya. Kalau cara yang pakai rumus, kalau datanya cuma sedikit, ya tapi dia akan berguna kalau datanya itu banyak, teman-teman. Misalkan di atas 50. Kita bisa gunakan cara seperti ini. Dibanding kita harus menghitung, kalau data 50, kita harus cari nilai tengahnya di 25 sampai 26. Aduh, waktunya habis terbuang kan. Nah, kalau datanya sedikit, pakai cara yang instan saja tanpa menggunakan rumus seperti ini. Karena kita bisa melihat secara kasat mata langsung. Nah, ini adalah median ya. Jadi median tadi itu untuk ukuran sepatu ya, mediannya adalah di ukuran 38. Nah, yang terakhir adalah nilai modus. Saya jelasin aja secara singkat, nilai modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang muncul dengan frekuensi lebih banyak.
modus itu sendiri adalah sesuatu yang digemari ya, atau sesuatu yang menjadi tren. Tapi kalau dalam statistik, nilai modus itu adalah nilai atau data atau angka yang memiliki frekuensi atau kemunculan yang paling banyak. Nah, kita bisa tuliskan ya, di sini saya clear dulu. Yang terakhir untuk modus ya. Modus ini paling gampang teman-teman kalau datanya tunggal. Nilai modus. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita ambil data dari ini tadi ya. Kita buat sebuah tabel. Oke. Ini saya buatkan sebuah tabel ya. Nanti belum saya gariskan untuk tabelnya. Nah, sekarang kita bisa hitung ya. Mulai dari 36 dulu. 36 di situ ada berapa? 2. Ada 2, oke. 36 ada 2 ya. Berarti yang ini bisa kita buang. Kita buang. Terus 37 ada berapa tuh? 3. 3. Oke. 37 juga bisa kita buang nih. Yang lebihannya. Terus 38 ada? 3. 3 juga, oke. Bisa kita buang juga ini. Lebihannya yang 38. 39 ada? 1. Bentar. Ini 38 tadi ya. Oke. 39 ada 1. Terus 40 ada 2. 2. Oke, 40 ada 2. 41 ada 1. Nah, di sini saya kasih kolom dulu ya. Saya kasih kolom seperti ini aja. Oke. Di sini saya kasih tulisan X ya. X itu data, kemudian FI itu adalah frekuensi. Kemudian di sini jumlahnya, kalau kita hitung 2 tambah 3 itu 5, 5 tambah 3 8, 8 tambah 1 9, 9 tambah 2 11, 11 tambah 1 12. Pas 12 ya. Nah, sekarang kita perhatikan nilai mana yang paling sering muncul di antara ukuran sepatu ini. 37 dan 38. Oke, 37 dan 38. Kita bisa ambil modusnya lebih dari 1 ya. Misalkan ini 37. Ini modus yang pertama. Oke. Modus ke-1. Ukuran sepatu 37 berjumlah 3 orang. Terus modus yang kedua ukuran berapa? 38. Ya, ini ya. Nah, ini modus yang kedua nih. Ini modus yang kedua. Ukuran sepatu 38 berjumlah 3 orang.
Terus yang 36 sama 40 boleh nggak kita ambil? Cukup 2 aja teman-teman ya. Cukup 2 itu sudah sangat mewakili kalau menurut saya. Jadi cukup 2 saja yang kita ambil, yang lainnya kita biarin aja seperti itu. Yang penting modus itu bisa 1 saja kita ambil atau 2. Saya kasih nama tabel modus. Jadi saat nentuin modus, kalau misalkan ada latihan soal atau ujian, ya teman-teman harus buatkan tabelnya seperti ini, kemudian tentukan di mana nilai modus itu berada. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Cukup mudah kalau modus untuk data yang tunggal, ya artinya data yang tidak berkelompok. Kita tinggal langsung saja melihat ya data yang mana yang jumlah frekuensinya itu paling banyak atau munculnya itu paling sering di antara yang lainnya gitu. Nah, di sini kita bisa dapatkan dari ukuran sepatu teman-teman semua bahwa dari 12 orang mahasiswa ini ada 3 orang yang ukuran sepatunya 37 dan 3 orang yang ukuran sepatunya 38. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya dulu, teman-teman? Cukup jelas? Cukup jelas. Cukup jelas. Bisa langsung ke kuis kita? Langsung? Lanjut, Pak. Oke, kita lanjutin aja langsung ya. Teman-teman jangan khawatir catatannya ketinggalan karena pasti akan saya berikan ya. Setiap kali kita nge-zoom pasti catatan ini akan selalu saya berikan di grup. Oke, kita langsung aja ke kuis pada malam hari ini ya. Yang nilainya akan kita ambil ini menjadi nilai kuis yang kedua ya, kecuali bagi yang tidak hadir pada malam hari ini. Oke. Langsung saja ya. Ini soalnya cuma ada 5 teman-teman. Dan pilihan ganda juga kayak kemarin. Ya. Satu soal nilainya 20 kalau benar. Kalau salah berarti nilainya adalah 0. Oke, ini soal yang pertama.
Soal terakhir. Oke, sudah jawab semua ya. Sekarang teman-teman koreksi saja dengan jujur. Kalau benar kasih poin 20 untuk jawaban yang benar. Kalau salah Anda kasih tanda silang ya. Kemudian jawaban yang salah mohon jangan dirubah dengan kunci jawaban ini ya. Ini jawabannya. Oke, sudah menilai semua ya. Nah, ini saya kasih tahu di kuis yang kedua tidak ada lagi welcome bonus kayak kemarin ya. Jadi nilainya real apa adanya di situ. Welcome bonusnya udah lewat di kuis yang pertama. Oke, kita setoran dulu ya. Ini tadi yang presentasi sudah saya kasih semua nilainya. Ya. Yang proyek kelas tadi, teman-teman. Nah, ini kuis kedua. Nurul, berapa Nurul? 100, Pak. Oke. Liana? 80, Pak. Indra nggak ada ya. Deva? Pak. Berapa? Terus Pak. Terus. Septia? 100 Pak. Indri? 80 Pak. Devi? 80, Pak. Iin? 80, Pak. Rida? 80, Pak. Misti? 80, Pak. Syahrul? 80, Pak. Nopal? 100. Rakin? 100. Oke. Oke, ada yang mau ditanyain lagi teman-teman semua? Atau sudah cukup ya? Nah, jadi itu untuk Pak, antar. Jelaskan buat nomor soal 5 Pak. yang mana? Yang soal nomor? Soal 5. Mau lihat 5 Pak. Kodenya kurang paham. ini ya. Modus disebut juga sebagai mode atau sesuatu yang paling sering digemari ya. Jadi modus itu kalau dalam statistik, ya, statistik itu ada yang kualitatif sama yang kuantitatif kan. Nah, kualitatif itu datanya bukan berupa angka. Jadi modus itu kalau dalam bentuk yang kualitatif itu adalah disebutnya sebagai mode atau sesuatu yang paling sering digemari. Misalkan saat pandemi seperti ini ya banyak ibu-ibu yang sering belanja sayur menggunakan media delivery order misalkan. Nah, itu adalah sesuatu yang sedang menjadi tren atau yang digemari. Atau contoh lain misalkan pada tahun 80-an
di Yogyakarta ya, banyak pelajar yang paling sering menggunakan sepeda untuk berangkat ke sekolah atau ke kampus. Itu adalah sebuah modus atau mode ya. Tapi kalau dia masuk ke dalam data yang kuantitatif atau data yang berupa angka, berarti modus itu adalah data yang nilainya paling sering muncul atau yang nilainya paling tinggi. Nah, kalau di bab 4 tadi mungkin penjelasannya ada tapi sedikit ya. Tapi di situ sudah disebutkan bahwa modus itu adalah disebutnya sebagai sebuah mode ya. Nah, ini modus disebut juga mode, yaitu sesuatu yang paling sering digemari. Ya. Tapi kalau datanya itu kualitatif ya, modusnya itu bergeser. Pemaknaannya menjadi sesuatu yang paling sering digemari atau menjadi sebuah mode. Nah, oke, jadi kayak gitu teman-teman ya. Ada pertanyaan lain? Cukup? Gimana Indri? Sudah Cukup, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Nah, jadi itu teman-teman untuk perkuliahan kita pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan insya Allah Rabu depan dengan tatap muka ya. Saya selalu berpesan untuk teman-teman semua untuk selalu menjaga prokes dimanapun teman-teman berada ya. Kalau misalkan dalam keadaan sakit ataupun tidak fit sama sekali, teman-teman bisa beristirahat di rumah. Ya, jangan dipaksakan untuk perkuliahan ataupun beraktivitas yang lain ya. Teman-teman bisa istirahat sambil menunggu kondisi badannya fit kembali. Nah, kalau ada teman-teman yang masih sakit, saya doakan semoga cepat sembuh ya dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali, dan semoga teman-teman dan keluarganya masing-masing dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja untuk perkuliahan kita pada malam hari ini. Mari kita akhiri dan baca hamdalah. Oke, terima kasih teman-teman semua atas waktu dan perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.